Innama ja'at fitnatu Daud alaihissalam min ajli nadhri. Artinya hanya saja datang fitnah Nabi Daud alaihissalam yang tersebut di dalam Al-Quran itu, yaitu daripada melihat akal perempuan. Ini masih lagi tentang apa namanya memelihara daripada para cowok. Nah, gara-gara Sidin memandang wanita lalu fitnah. Nabi Daud ini selain jadi nabi, Sidin juga jadi raja. Sidin mempunyai istri 99 dan waktu itu boleh namanya ada lelaki yang menaksir orang, itu boleh diambil pokoknya. Nah, dari Nabi Daud ini Sidin hendak dari Meksiko 300. Lalu ada seorang petani. Nah, Sidin hendak membimbingnya. Lalu didekati Sidin petani tadi supaya Sidin kalau mau ini petani. Karena raja dan meminta diundur. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengirim dua orang malaikat menyerupai manusia. Dan malaikat ini ada masalah. Masalah ini hendak dipecahkan oleh Nabi Daud supaya masalah ini minta dipecahkan dengan seadil-adilnya, diputuskan dengan seadil-adilnya oleh Nabi Daud. Lalu dibawa masalah ini kepada Nabi Daud bahwasanya nambang sanak ini ada mempunyai kambing 99 ekor. Kambing 6 seekornya dan sanak seekornya ini diisi kambing seekornya. Lalu nambang sanak diisi kambing 99 tadi hendak ngambil pulang. Nah kayak apa keputusan Nabi Daud? Tolong dia berusaha apakah kambing tadi diserahkan kepada si milik 99 atau tetap aja yang mempunyai kambing siko. Jadi Nabi Daud ikan sudah 99 bisi hendak ambil ulama siko ini. Nah, lalu Nabi Daud sadar bahwa ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Daud jadi mengambil istri petani tadi. Lalu Nabi Daud bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada mengisahkan 40 hari, 40 malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun. Nah, itu kisahnya. Ya boleh saja kita Daud lebih banyak. Nabi umat kita Nabi Muhammad saja 64 aja boleh. Ada boleh lagi. Nah, itu gara-gara Nabi Daud memandang melihat ini orang memandang. Nah, jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gara-gara memandang tadi Nabi Daud karena fitnah. Dan kata Sayyidina Daud alaihissalam bagi anaknya, dari sini jadi pelajaran dari sini. Ujar Nabi Daud kepada anak sini, ya bunayya imshi khalfal asadi wal aswadi wala tamsi khalfal mar'ati. Hai anakku, berjalan engkau di belakang harimau. Kamu silakan aja berjalan di belakang harimau. Silakan aja. Aku pada takut kalau kamu belakang harimau berjalan. Dan berjalanlah kamu
di belakang ulang yang berbisa. Nah, di sini jangan engkau berjalan di belakang perempuan. Jadi kan ini kan namanya kamu berjalan di belakang harimau, silakan. Tapi kamu berjalan di belakang ular bisa, silakan. Tapi kamu jangan berjalan di belakang perempuan. Jadi daun menyesalkan orang anak. Lamunnya harimau dia di sini. Ada apa? Di belakang harimau berjalan. Ular bisa ya. Tapi jangan berjalan di belakang dirinya. Ini bahaya benar. Bahaya pada harimau, ular bisa. Di belakang dirinya berjalan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-najwatu sahmun masmumun min sihami iblis. Man tarakaha khawfan min Allahi a'tahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Artinya, melihat akan perempuan itu yaitu panah yang dibunuh racun, yang dibubuh racun. Jadi memandang dirinya itu disebut Nabi nang kaya panah yang dibubuhi racun daripada panah iblis. Makanya sebetulnya kita melihat dirinya itu panahnya iblis yang beracun. Maka barang siapa meninggalkan melihat akan perempuan itu karena takut ia daripada Allah Ta'ala, niscaya memberi Allah Ta'ala ia akan iman. Yang mendapat ia akan manis iman itu di dalam hatinya. Karena kita awal menjaga mata kita, maka kita akan mendapat kenikmatan iman, manisnya iman. Apalagi yang kemudian Allah Syekh Ali Jum'ah, kita ini berada di zaman fitnah. Macam-macam fitnahnya. Nah, kita melihat nyatanya fitnahnya luar biasa. Ya Allah, nah kita berhari dan berhati, ini hati luar biasa. Yang berhari kita menonton Facebook pulang pokoknya rumahnya, baik sudah ada Facebooknya di rumah. Pilih apa yang ada. Fitnahnya banyak, jadi kita hidup di zaman fitnah. Cuma ini dijaga. Jagalah diri kamu. Itu jelas. Wa ahlikum dan keluarga kamu. Ada hal lagi kita menanggung mencegah lagi. Jaga diri kamu. Kalau ada wa ahlikum daripada api neraka. Zaman fitnah. Namanya kita lihat kita analisa dasar wujud yang makanya ini WhatsApp itu WhatsApp aja. Saya itu nyebarkan ini, lalu aku muncul lagi rame berkembang. Itu ngarannya itu berita kada beredaksi redaksinya ada namun mas solo ada, jadi bebas saja, sambil bebasnya berita
di tanah muncul biasanya macam. Itu. Kita jadi cerdas memilah medsos. Kalau kita ada cerdas, kita tahu dalam fitnah tadi. Jadi yang Syekh Ali di sini, kalau kita masuk ke dalamnya, maka kita akan masuk ke dalam fitnah tadi. Nah kayak Dajjal di sini, kayak Dajjal itu ingat fitnahnya itu luar biasa. Fitnahnya Dajjal. Ada orang yang hendak mengambil fitnah Dajjal, makanya masuk lawan Dajjal. Sampainya kiranya telah awal menantang Dajjal, ternyata dia sendiri yang terbawa oleh fitnah Dajjal. Nah contohnya kita ini, sudah di zaman kita itu waktu masih kecil ya. Kami kita ada manusia menghina, kadang bisa memilih, kadang bisa dia terbawa itu lupa. Tidak sosmed. Hati-hati dipilih di statistik. Ini kita tahu 4 bulan. Nah kayak itu fitnah dia. Kayak kedua contohnya. Pas kita tahu 4 bulan. Sangka muncul ini, padahal ini adalah fitnah. Kita kan tahu. Dan itu dari sahmun iblisnya, ada panah yang beracun iblis. Maka barang siapa meninggalkan melihat akan perempuan itu karena takut ia daripada Allah Ta'ala, niscaya memberi Allah Ta'ala akan dia iman yang mendapat ia akan manis iman. Nyaman, beriman nyaman, enjoy, asyik beriman. Dalamnya mati dalam surga. Dan demikian lagi barang siapa puasa memeliharakan matanya itu daripada melihat akan perempuan, tetapi dia ada puasa yang memeliharakan akan matanya itu daripada melihat akan laki-laki yang muda belia, maka berkawin itu afdal dengan dia. Ada puasa lagi menahan, nah itu afdal kawin. Karena kejahatan melihat muka laki-laki yang muda belia itu terlebih daripada kejahatan melihat akan perempuan yang alat itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya amrah. Laki-laki belia. Karena suka sama lakian bahaya lagi. Karena asyik hati akan perempuan itu barangkali dapat dipecahkan dengan berkawin dengan dia. Nah, namanya asyik lawan beginian, kawin akan dia. Adapun asyik hati akan laki-laki yang muda belia itu, yaitu sekali-kali tidak dapat berkawin dengan dia. Namanya lawan lelaki yang ini asyik lelaki yang dia nih. Nah itu kan kalau kawin itu bahaya itu. Adapun asyik hati akan laki-laki yang muda belia itu sekali-kali tidak dapat berkawin dengan dia. Dan haram melihat akan muka laki-laki yang muda belia itu dengan syahwat. Nah ini agama kita dimatur yang ada namanya LGBT. LGBT pengajian sama pengajian kawin itu negara kita boleh kawin aneh. Agama kita ada boleh, haram hukumnya. Melihat aja dengan syahwat lawan lelaki yang tadi, nah itu haram hukumnya. Apalagi kawin haram. Nah, jadi kita agama Islam itu pada membenarkan LGBT.
hukum Allah pada boleh. Namunnya orang kafir itu sesanya orang kafir. Ini adalah Islam melarang pada boleh. Lelaki yang sama lelaki yang kawin, ibunya sama ibunya kawin, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak asasi manusia. Dia lakum dinukum waliyati, agama kita. Jangan dipadahkan kita melanggar hukum. Ada boleh melarang orang tak kawin lelaki yang sama lelaki yang ada boleh dilarang orang mengangkat orang itu dia melanggar hak asasi manusia, tapi melanggar agama. Dan kata setengah ulama tabi'in, ma ana bi akhwafa 'ala asy-syababi an-nasiki min sub'i dhalil bal min ulamin amrada yajlisu ilaihi. Jadi setengah ulama sebagai ulama, artinya dia ada takut, terlebih takut, yang lebih takut akan binatang buas yang memberi mudarat atas seseorang yang muda yang berbuat ibadah, lalu duduk kepadanya itu laki-laki yang muda belia, itu amr tadi, itu yang lebih takut jadi daripada binatang buas. Karena ini membuat kita berdosa. Tapi kalau binatang buas lupa. Dan kata Sufyan rahimahullah taala, "Law anna rajulan abasa bi ulamin baina usbu'aini min asabihi ilayhi yuridu syahwata kana liwaqa." Artinya jikalau bahwasanya seorang laki-laki bermain-main dengan laki-laki yang muda belia itu dengan dua jari kakinya, dengan dua jari dia bergawilan lelaki yang sama lelaki ya. Padahal ia berkehendak bersuka-suka, yang muda belia itu bersahabat nih, niscaya adalah seperti maliwat akan dia, sama dengan homo, sama dengan berzina, kejahatan tidak boleh. Agama kita melarang, tidak boleh berjapaian lelaki yang sama lelaki yang. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ajaran Imam Ghazali ini, wa an ba'dis salafi qala sayaqulu fi hadhihi ummati salasatu asnafin lutiyuna sinfun yaquluna wasilpun yusabihuna wasilpun ya'maluna. Ujar Imam Ghazali artinya, dan riwayat daripada setengah ulama yang dahulu, artinya yang bahari, ulama bahari, padahal ia berkata lagi akan ada di dalam umat ini tiga bahari, ada tiga macam daripada amal kaum Nabi Lut. Nabi Lut ini kaum Nabi Lut ini laki-laki sama laki-laki dia. Kaum Nabi Lut lalu diangkat Tuhan, buminya itu dibalik Tuhan, habis umat Nabi Lut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi lempeng ya, bumi dibalik. Padahal lagi masalah ini makian benar. Kenapa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga macam, tiga golongan ulama. Pertama, orang yang melihat akan laki-laki yang muda belia, ketujuh melihat laki yang muda belia. Kedua, yang berpegang tangan dengan yang muda belia. Nah, itu
dipegangnya tangan, bapak-bapak bayar tangan. Ketiga, orang yang berbuat liwat, orang yang ketujuh, homoseks, akan laki-laki yang sudah belia itu. Jadi 3 macam umat Nabi, ada namanya berontak, ada nama lihat saja, sujud ayat laki-laki. Nah, ada 3 macam. Dan makna liwat itu menjima akan dubur laki-laki atau dubur perempuan. Keliwat katanya. Nah, itu Allah a'lam. Nah, jadi itu maknanya adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau ditawar-tawar lagi hukumnya kadang yang hak asasi manusia ada. Itu hukum agama, bukan hukum manusia. Kami hukum manusia, elah hak asasi manusia. Ini hukum Allah Taala. Kata oleh apa ya? Hukum agama Islam. Kami hukum agama ini silahkan. Kita ada mau dunia silahkan. Hukum agamanya yang lain itu boleh silahkan. Tapi agama kita malah kada boleh. Dan ada LGBT, kada boleh. Kada boleh. Faslun bi bayani fadilatin man yukhaliqu syahwata. Ini suatu pasal pada menyatakan akan kelebihan seorang yang menyalahi akan syahwat matanya dan syahwat baratnya. Ini fadilatnya, kelebihannya. Ketahui olehmu, barang siapa menyalahi ia akan syahwat matanya dan syahwat baratnya dengan sebab lamah ia daripadanya, atau sebab takut akan manusia, atau sebab malu ia akan manusia, atau sebab memeliharakan ia akan kemegahannya dan kebesarannya, atau sebab takut ia dihinakan akan dia oleh manusia, maka sekalian yang demikian itu tiada baginya pahala. Tetapi sekalian itu ada baginya faedah. Nah, jadi orang artinya kada menggawi matanya tadi, ininya kada melihat dunia kada, artinya ini tadi takut manusia melihat dunia ini cari kurang, atau yang menjaga kemegahan takut dihina orang. Nah, itu sih kada faedah, kada pahala. Nah, maksud kepala itu apa? Yaitu meninggalkan ia akan berbuat maksiat yang membawa kepada durhaka dunia. Itu namanya meninggalkan akan berbuat maksiatnya. Itu bukan karena takut disaring orang, bukan karena takut manusia, bukan karena kemegahan, bukan, tapi karena meninggalkan berbuat maksiat. Itu dapat pahala. Kami yang meninggalkan karena takut lain. Adapun kelebihan menyalahi akal syahwat, apa kelebihannya nih? Akan syahwat matanya dan syahwat baratnya yang amat besar pahalanya itu, yaitu orang yang meninggalkan yang demikian itu sebab takut akan Allah Ta'ala, tinggi derajatnya. Meninggalkan itu karena takutan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah mendekati. Nah, itu. Serta puasa berbuat akan yang demikian kawan yang melihat itu ini kawan, tapi nya kada nalayanan Yusuf dibawahi oleh Zulaikha. Zulaikha ini cantik, bunga orangnya berdua ada dalam kamar, dibawahi oleh Zulaikha.
Karena Nabi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sini. Nah, itu orangnya. Tanya tak berbuat kau aja pada tahunya orang dan kau, tapi kan masih takut kepada Allah taala, bukan sini. Itulah ujian para nabi itu luar biasa ujian. Takut akan Allah Ta'ala serta kuasa yang berbuat akan demikian kalau itu, maka tiada diperbuatnya akan dia dan sampailah kepada martabat orang yang sedikit. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asyqa fa'abba fa'atama famata wa syahid. Artinya barang siapa asyik akan perempuan, maka menegakkan daripada berbuat akan haram, maka menyembunyikan ia akan yang demikian itu, maka mati ia, maka yaitu mati syahid. Ini hendak orang demikian, kau aja hendak, tapi nya kada berbuatnya, menyembunyikannya. Nah, maksudnya mati. Nah, maksudnya mati syahid. Syahid akhirat. Ini kan mati syahid itu ada tiga. Ada mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat. Macam-macam. Kalau mati syahid dunia akhirat, orang mati perang sabilillah. Mati syahid dunia itu kada disembayangkan, kada dikafankan, artinya kada dikafan putih, lawan bajunya ada depan, kada disembayangkan, artinya kada dikafani, kada dikafan putih, dan tetap menuntut Allah. Kada disembayangkan. Nah, tak namanya dan ini itu mati akhirat karena perang sabilillah, semata-matanya membela agama Allah. Itu mati syahid dunia dan akhirat. Kalau yang mati syahid dunia itu orang perang, bukan membela agama dan perang lawan takbir, tetapi ini ada tujuan, yaitu hendak mengambil hartanya, hendak merampas budayanya, hendak merampasnya. Perangnya 42 perang sabilillah, tapi mengambil hartanya, itu namanya syahid dunia. Tidak disolatkan, nah, dikubur aja. Tapi di akhirat kada masih syahidnya. Nah, syahid akhirat ini ya orang mati tenggelam, orang mati menuntut ilmu, orang mati ini tadi asyiknya orang perempuan, tegaknya berbuat haram. Nah, itu menyembunyikannya, makanya mati syahid. Dan lagi sabda Nabi itu mati syahid akhirat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhu Allah ta'ala bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa 'adda minhum rajulan da'athu mar'atun zatu jamalin wa hasbin ila nafsiha, faqala inni akhafullah rabbal alamin. Artinya 7 orang yang menaungi oleh Allah Ta'ala akan mereka itu di dalam naung arsy-Nya Allah pada hari kiamat, yang tiada ada naungan melainkan naungan arsy-Nya Allah. Di hari kiamat itu tidak ada naung kecuali
Nah sisi ini dapat naungan saikong. Dan yang menghilangkan dia daripada mereka itu akan seorang laki-laki yang menuntut akan dia oleh perempuan. Beginian nikmat bawai dirinya yang mempunyai bangsa yang baik dan sangat elok rupanya, ulangnya bungas ulang, cantik urangnya luar biasa, makanya artis tuh cantik lagi. Dibawainya laki-laki tadi kepada berbuat zina, maka akan dia berkata bahwasanya aku takut akan Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Jadi nah itu lamunya namun bawai orang yang hilang pada bunga sekolah membawai bukanya itu bukan takdiran Allah, itu kadang-kadang denda itu ini dasar bahaya bang itu. Tapi inya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad ruwiya anna Sulaiman bin Yasar rahimahullah ta'ala kana min ahsani an-nas wajhan wa dakhalat alayhi imra'atun wa sa'alathu nafsahu wa amtana'a 'alayha wa kharaja hariban min manzilihi wa taraka bihi. Qala Sulaiman fara'aytu tilka al-laylata min manami Yusuf alayhi salam wa ka'anni aqulu lahu anta Yusuf. Qala ana Yusuf alladhi hammamtu wa anta Sulaiman alladhi lam tahmam. Diriwayatkan oleh seorang ulama bahwa Sulaiman bin Yasar rahimahullah ta'ala adalah daripada orang yang terlebih baik mukanya. Jadi Sulaiman bin Yasar ini emas-emasnya pakaian, maka masuk kepada seorang perempuan yang elok mukanya, masuk di dunia namun masuk bawah, maka menuntut akan Sulaiman itu akan berbuat zina binian tadi, meminta supaya dizinahi dengan dia, maka menegakkan dia akan dirinya daripada berbuat zina. Kata Sulaiman, dan keluar ia padahal ia lari daripada rumahnya. Buka Sulaiman pada meninggalkan ia akan perempuan itu di dalam rumahnya itu. Maka kata Sulaiman rahimahullah ta'ala, maka aku lihat di dalam tidurku bermimpi Sulaiman pada malam itu akan Nabi Yusuf alaihissalam, bermimpi melihat Nabi Yusuf, dan seolah-olah aku berkata baginya, engkau Nabi Yusuf, yang tidurkan Nabi Yusuf. Maka bersabda ia, akulah Yusuf yang mempunyai hammat, dan aku Sulaiman yang tiada bagimu hammat, dan engkau Sulaiman yang tiada bagimu hammat. Artinya keinginan di dalam Al-Quran, waqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf itu dasar hendak lawan Zulaikha. Zulaikha itu hendak lawan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu hendak lawan Zulaikha. Hendak benar dia sedih lawan Zulaikha, hendak berbuat kawal, hendak buat, tapi sini menahan. Lama ada Nabi Sulaiman, ada Sulaiman bin Yasar tadi, ini yang disebut hendak. Kada terbuka, sepatutnya ada kalau ini buka, jadi beda. Nabi Yusuf tadi hendak walaupun Zulaikha hendak boleh berbuat zina tadi, tapi ditahan di stop, ditahan lari. Kalau dia Sulaiman itu ada buka. Nah itu. Jadi beda dengan Yusuf, berbeda